Pratama Saragi, MPM 28220139, Prodi Agribisnis. Saya akan menceritakan sedikit tentang perusahaan Unilever. Novel purpose perusahaan Unilever. Kami menciptakan brand-brand terbaik di dunia dan kami percaya setidaknya terdapat satu produk brand kami yang dapat ditemukan di setiap rumah masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, brand-brand kami terus berupaya untuk memberikan manfaat kepada setiap masyarakat yang menggunakan produk kami, seperti meningkatkan kebersihan dan kesehatan serta percaya diri, memperdayakan petani kecil, dan memberikan akses kepada perempuan untuk berwirausaha, dan masih banyak lagi. Inilah yang menjadi setiap brand kami memiliki tujuan mulia atau purpose, dan memiliki misi untuk menginspirasi masyarakat untuk membuat perubahan kecil yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka. Dan beberapa hal yang telah dilakukan perusahaan Unilever yang saya ketahui. 1. Menginspirasi masyarakat untuk membuat perubahan kecil yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka. 2. Menciptakan brand-brand terbaik dunia, dan kami percaya setidaknya terdapat satu produk brand kami yang dapat ditemukan di setiap rumah masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan saya mempunyai beberapa pertanyaan. 1. Apa permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut? PT Unilever Indonesia, Tbk Hewan Bakshi, optimistis dengan masa depan bisnis di Indonesia walaupun ada ancaman resesi global. Salah satunya, alasannya karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki produk terbesar di dunia, walaupun produk banyak, level konsumsi masyarakat masih rendah. Ujarnya. 2. Siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Jawabannya, Unilever sebagai salah satu perusahaan konsumer multinasional tentunya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ancaman resesi ini. Herman bilang, yang terpenting adalah menentukan apa yang dibutuhkan di masa tersebut. Pertama, Herman menyatakan UNVR, anggota indeks Kompas 100 ini, akan lebih dekat dengan konsumen di saat masalah resesi terjadi. Kalau lebih dekat dengan konsumen, kita bisa lebih tahu solusi apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, ujarnya. Kedua, memiliki portofolio lengkap yakni mulai dari merek yang bagus sampai paling bagus. 3. Unilever harus terus memberikan produk yang aksesibel. Emang menjelaskan produk yang aksesibel adalah produk yang bisa dibeli masyarakat di tengah situasi apapun, termasuk adanya resesi. Pertanyaan nomor 3. Apakah produk atau jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang? Menurut saya, produk perusahaan Unilever termasuk dalam produknya itu bisa dikatakan musim panjang, dalam jangka panjang berbulan-bulan, bertahan lamanya pun sangat panjang menurut saya. Keempat, berapa perkiraan jumlah produk atau jasa yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar? Dan saya mempunyai contoh di Unilever bagian pengolahan minyak kelapa sawit di kawasan ekonomi khusus Semengker, Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik yang dikelola PT Unilever Oleochemical Indonesia itu bernilai 2 triliun dan menyerap ribuan tenaga kerja. PT Unilever sendiri di Indonesia merupakan anak usaha Unilever NV yang bermarkas di Rotterdam dan London. Dengan kapasitas 200.000 ton per tahun, PT Unilever Oleochemical Indonesia mengolah bahan baku berupa crude palm kernel oil atau CPKO menjadi fatty acid, glycerin, dan soap noodle untuk membuat sabun, sampo, dan deterjen. Sebanyak 85% produk akan diekspor. Sejak awal konstruksinya, PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berdiri di area seluas 18 hektar telah menyerap 600 tenaga kerja langsung dan 2.000 tenaga kerja tak langsung, termasuk petani sawit yang menjadi pemasoknya. Pembangunan pabrik Oleochemical ini merupakan tonggak penting bagi Unilever dalam mencapai target di 2020, yaitu menggunakan 100% minyak sawit dari sumber terverifikasi dan dapat
ditelusuri. 5. Apa keunggulan perusahaan tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar? Ikuti tren-tren zaman dan tidak selalu ketinggalan di mana perubahan zaman selalu berganti. Contoh dalam bidang kemasan. Kemasan tahun lalu pasti bakal diubah. Sering mengikuti zaman di masa sekarang, menurut saya. Dan apa alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut? Menurut saya, 1. Karena harga terjangkau. 2. Perusahaan terpercaya bertahun-tahun. 3. Kualitas produk tidak berubah atau tetap. 2. Bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Produk perusahaan Unilever produk yang ditawarkan sudah ada banyak diperjualkan di supermarket terdekat rumah dan sudah bertebar di seluruh Indonesia. 3. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan? Melakukan bisnis dengan cara memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk merek yang bertindak secara bertanggung jawab dalam dunia sumber daya yang terbatas. 4. Bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk atau jasa yang ditawarkan? Bisa memberikan komentar dengan cara masuk web http://unilever.co.id, lalu di situ tuliskan nama, alamat, email, atau pesan. Terima kasih.